Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kepuasan Guru dan Kinerja Guru di SMK Swasta Pekanbaru. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan kepuasan guru SMK swasta di Pekanbaru. Variabel yang diteliti meliputi kinerja guru dalam hal pedagogik, kepribadian, dan sosial, serta kepuasan guru terkait perputaran kerja, tingkat ketidakhadiran, umur, prestasi kerja, dan peran dalam pengembangan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan jumlah responden sebanyak 103 guru dari 5 SMK swasta di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas guru menganggap diri mereka memiliki kinerja yang baik dalam aspek-aspek yang diteliti. Mereka menyatakan setuju dalam hal mengenal karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, komunikasi dengan peserta didik, dan penilaian serta evaluasi. Selain itu, guru juga menganggap diri mereka memiliki kepribadian yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, serta bersikap inklusif dan objektif. Pendahuluan. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Guru sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran memiliki peran yang krusial dalam menentukan kualitas pendidikan. Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan terhadap guru juga semakin meningkat. Guru tidak hanya diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar yang baik, tetapi juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam pembentukan karakter dan perkembangan peserta didik. Di Indonesia, sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta juga memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada siswa dalam berbagai bidang keahlian. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SMK swasta, penting untuk memperhatikan kinerja dan kepuasan guru. Kinerja guru yang baik akan berdampak positif terhadap pencapaian siswa dan reputasi sekolah, sementara kepuasan guru akan mempengaruhi motivasi dan loyalitas mereka dalam menjalankan tugas profesinya. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kinerja guru. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua, kepuasan kerja guru. Menurut Mangku Negara AP 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan Bandung PT Remaja Rosda Karya. Yang ketiga, kompensasi. Hasibuan Malayu SP 2018, Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta PT Bumi Askara. Yang keempat, motivasi guru. Menurut teori motivasi MC Cleland yang dikemukakan oleh Robbins dan Judge pada tahun 2013. Kemudian kerangka teoritis. Model penelitian ini terdapat dua variabel. Ada variabel dependent meliputi satu kompensasi atau variabel X1 dan kedua motivasi atau variabel X3. Kemudian ada variabel independen. Yang pertama kepuasan guru atau Y1 dan yang kedua kinerja guru atau variabel Y2.
Kemudian di sini yang akan diteliti adalah pengaruh kompensasi X1 terhadap kepuasan guru, kemudian pengaruh atau X1 terhadap kinerja guru Y2, kemudian pengaruh motivasi X3 terhadap kepuasan guru Y1, kemudian pengaruh motivasi X3 terhadap kinerja guru atau Y2, dan pengaruh kepuasan guru atau Y1 terhadap kinerja guru atau Y2. Pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, H alternatif atau HA, terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. H0, tidak terdapat pengaruh terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis kedua, HA, terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. H0, tidak terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis ketiga, HA, terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. H0, tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis keempat, HA, terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. H0, tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis kelima, HA, terdapat pengaruh kepuasan guru terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. H0, tidak terdapat pengaruh kepuasan guru terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Berikutnya metodologi penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi yang terdiri dari seluruh guru SMK swasta di Pekanbaru. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria inklusi, yaitu guru yang aktif mengajar di SMK swasta dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 103 responden. Kemudian yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah angket kinerja guru, yang terdiri dari pernyataan-pernyataan terkait kinerja guru dalam aspek pedagogik, kepribadian, dan aspek sosial. Bagian kedua adalah angket kepuasan guru, yang berisi pernyataan-pernyataan terkait tingkat kepuasan guru terhadap berbagai aspek pekerjaan dan lingkungan kerja. Skala Likert digunakan dalam kedua angket dengan rentang skor 1 sampai 5, di mana 1 menunjukkan tingkat kinerja atau kepuasan yang rendah dan 5 menunjukkan tingkat kinerja atau kepuasan yang tinggi. Yang ketiga, prosedur pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui distribusi angket kepada responden yang dipilih sebagai sampel penelitian. Sebelumnya, peneliti menjelaskan tujuan penelitian kepada responden dan meminta izin partisipasi mereka. Setelah itu, angket diberikan kepada responden untuk diisi secara mandiri. Peneliti juga siap memberikan klarifikasi atau bantuan jika diperlukan. Setelah angket terisi, peneliti mengumpulkan kembali angket dari responden. Yang keempat, analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis regresi. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel penelitian
Sedangkan analisis regresi akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan guru. Untuk menganalisis regresi, variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah kompensasi dan motivasi guru. Yang kelima, etika penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan memperhatikan aspek etika penelitian. Semua informasi dan data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya, dan responden akan diberikan hak untuk menolak berpartisipasi atau menghentikan partisipasinya kapan saja tanpa konsekuensi negatif. Peneliti juga akan menjelaskan tujuan penelitian dengan jelas kepada responden dan mendapatkan persetujuan mereka sebelum pengumpulan data dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode yang telah disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan untuk menganalisis kinerja dan kepuasan guru SMK swasta di Pekanbaru. Kemudian, ini merupakan diagram lingkaran. Yang pertama, profil responden berdasarkan unit kerja. Kalau kita lihat dari diagram ini, SMK Kansai ada 25 orang. Kemudian SMK Setia Dharma 13 orang. SMK Ekatama 27 orang. SMK Nurul Falah 27 orang. SMK Nasional Al-Huda 11 orang. Kemudian profil responden berdasarkan pendidikan. Untuk jenjang SMA ada 2 orang, D3 1 orang, S1 96 orang yang paling banyak, S2 4 orang. Kemudian profil responden berdasarkan masa kerja. Masa kerja kurang dari 6 tahun ada 39 orang, masa kerja 6 sampai 10 tahun 34 orang, 11 sampai 15 tahun 18 orang, 16 sampai 20 tahun 6 orang, 21 sampai 25 tahun 3 orang, 26 sampai 30 tahun 1 orang, dan masa kerja yang lebih dari 30 tahun ada 2 orang. Kemudian profil responden berdasarkan usia. Usia 25 sampai 34 ada 43 orang. Usia 35 sampai 44 tahun ada 31 orang. Usia 45 sampai 54 tahun 25 orang, dan usia 55 sampai 64 tahun ada 4 orang. Yang terakhir profil responden berdasarkan gender. Laki-laki berjumlah 38 orang, perempuan berjumlah 65 orang. Kemudian uji validitas. Dari hasil uji validitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket kompensasi X1 sebesar 0,903, angket motivasi X2 sebesar 0,794, kepuasan kerja guru Y1 sebesar 0,894, dan angket kinerja guru Y2 sebesar 0,941. Berdasarkan nilai koefisien validitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua angket dalam penelitian ini validat atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, uji kesesuaian model atau goodness of fit. Berikut adalah hasil uji kesesuaian model yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Goodness of fit index dari chi-square
sampai RMCA. Berdasarkan hasil uji kesesuaian bahwa nilai model persamaan struktural dan dalam penelitian ini adalah fit dan marginal atau memiliki kesesuaian. Data tersebut berdasarkan penghitungan menggunakan Amos. Ini merupakan hasil model akhir Amos. Ya. Kemudian analisis uji hipotesis. Berdasarkan data di samping, kita bisa melihat nilai P dapat kita simpulkan. Ini nilai P. Bahwa kompensasi terhadap kepuasan kerja guru memiliki nilai 0,439, tidak signifikan. Pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja guru memiliki nilai signifikan. Pengaruh kompensasi terhadap kerja atau kinerja guru memiliki nilai 0,471, tidak signifikan. Pengaruh motivasi terhadap kinerja guru memiliki nilai 0,177, tidak signifikan. Pengaruh kepuasan guru terhadap kinerja guru memiliki nilai 0,643, tidak signifikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Hipotesis pertama, HA ditolak dan H0 diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis kedua, HA ditolak dan H0 diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis ketiga, HA diterima dan H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh langsung motivasi terhadap kepuasan guru di SMK swasta Pekanbaru. Hipotesis keempat, HA ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Yang kelima, hipotesis di mana HA ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh langsung kepuasan guru terhadap kinerja guru di SMK swasta Pekanbaru. Demikian presentasi hasil penelitian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.